Jumpa lagi guys. Hari sudah mulai senja, hampir malam, hampir maghrib lah ya. Cuma kita ada yang mau dibahas sedikit permasalahan hukum juga. Seperti biasa, narasumber kita udah bisa disebut narasumber ya, karena beliau ini udah sering kita minta ilmunya. Dengarkan lagi lah, Abang Nur Alfa. Halo, salam. Cahayanya mantap kan Bang ya? Terang lah ya. Yang mau kita bahas hari ini adalah permasalahan somasi. Tahu kan somasi? Bagi orang kerja di bidang hukum sudah pasti tahu. Cuman apa betul sih yang somasi itu sebenarnya? Somasi itu peringatan, iya peringatan. Cuman buat apa sebenarnya somasi? Nah, lebih memperdalamnya lagi kita langsung tanya kepada abang senior kita ini. Jadi Bang, somasi ini apakah selalu kita lakukan dalam menangani perkara-perkara? Jadi pada intinya seperti ini dulu ya. Kita berbicara somasi itu pertama kita memahaminya dalam konteks dulu. Somasi itu hanya semacam bentuk peringatan awal atau dalam bahasa mungkin dalam kehidupan itu peringatan awal atau proteksi dini untuk pemberitahuan kepada pihak-pihak yang memiliki masalah dengan kita atau klien kita sebenarnya. Dalam beberapa hal mungkin ada sebagian masyarakat yang pernah menerima somasi mungkin ada ketakutan atau kecenderungan merasa was-was menerima somasi. Nanti dulu Bang. Terlalu jauh Bang. Jadi di situ sebenarnya somasi ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak dalam mengurus perkara sebenarnya. Bisa dilakukan dan bisa tidak. Lalu Bang, pertanyaan selanjutnya nih Bang, kalau misalnya kita nih, nggak usah lah kita sebagai lawyer lah, sebenarnya bagi advokat atau lawyer ini guna somasi ini buat apa aja sebenarnya? Yang harus kita pahami sebenarnya seperti ini, dalam khusus dulu dalam menangani sengketa perdata umpamanya ya, sengketa perdata. Ada satu permasalahan hukum yang kita wajib membuat somasi. Wajib. Baik kita ataupun klien. Itu wajib. Sengketa ini terjadinya dalam sengketa ingkar janji atau wan prestasi. Di mana syaratnya itu adalah apabila kita menangani permasalahan hukum yang terkait dengan wan prestasi atau ingkar janji, ternyata dalam perjanjian yang kita analisa itu tidak ada pernyataan jangka waktu lalai terhadap pihak lawan. Tidak ada pernyataan kapan pernyataan lalai itu terjadi. Sehingga ketika tidak dalam suatu perjanjian itu tidak diatur adanya pernyataan lalai, tidak diatur dalam perjanjian hubungan kedua belah pihak ini kapan itu waktunya pernyataan lalai, maka wajib dilakukan somasi untuk menyatakan lalainya pihak lawan. Jadi somasi itu gunanya untuk menyatakan adanya pernyataan lalai dari pihak lawan dalam kasus gugatan wan prestasi sebenarnya. Artinya dalam tanda kutip nih Bang ya, somasi ini bagi lawyer nih Bang ya, bagi lawyer yang somasi lawannya, gunanya sebagai bisa dikatakan sebagai dalam bukti lagi. Iya, bukti pernyataan lalai. Lalu Bang, kalau somasi ini apakah kan ada dua, biasanya kan somasi pertama tidak dipenuhi, masuk somasi kedua. Apakah dalam kebiasaan lawyer ini somasi ini satu atau dua, ini dari mana datangnya? Jadi sebenarnya seperti ini ya. Sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur somasi itu harus 1, 2, 3, itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya kebiasaan yang terjadi. Kalau kita berbicara hukum sendiri, pernyataan lalai itu munculnya ketika kita sudah mensomasi pihak lawan, kemudian memberikan jangka waktu untuk pemenuhan prestasi, kemudian tidak terpenuhi, maka pernyataan lalai itu sudah terpenuhi dengan sendirinya. Cuma biasanya, kenapa ditempuh biasanya upaya somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga, itu adalah karena kita sebenarnya akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini untuk tidak sampai ke ranah persidangan. supaya permasalahan ini bisa diselesaikan
lewat musyawarah mufakat dulu. Artinya dengan somasi tadi ada etikat baik. Ada etikat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan. Ketika tidak selesai, kenapa dilakukan somasi pertama, kedua, ketiga, itu biasanya akan lanjut ke persidangan. Selanjutnya ini Bang, biasanya ini kan ada, ini kita bicara masyarakat awam, ketika mereka menerima somasi, dalam pikiran kita itu kan sudah berpikir kita terjerat hukum ini bersalah kan. Nah, bagi kita yang menerima somasi, mestinya apa yang kita lakukan? Kalau bahasa saya seperti ini ya, apabila kita menerima somasi, masyarakat mau menerima somasi, baik itu dari lawyer ataupun dari pihak-pihak perusahaan atau pihak-pihak perorangan yang memberikan somasi peringatan kepadanya, tidak perlu was-was, tidak perlu cemas terhadap somasi itu. Dipelajari saja isi somasinya, kemudian supaya penyelesaiannya bisa secara baik dan benar, dijawab saja somasinya atau hadir pada saat pemanggilan somasi itu dilakukan. Bagusnya Ada etikat baik untuk menyelesaikan. Iya, dijawab. Dalam menjawab somasi, apakah yang menerima somasi bisa menjawab langsung, ataukah mereka perlu seorang lawyer umpamanya untuk menjawab somasi? Bahasanya seperti ini ya, menjawab langsung pun boleh, tidak ada masalah. Permasalahannya adalah kadang kan masyarakat umum tidak mengerti dan memahami hukum bagaimana menjawabnya, karena banyak bahasa-bahasa hukum yang digunakan. Itu baiknya menggunakan jawaban itu juga menggunakan advokat atau lawyer yang menjawab, yang akan orang paham hukumnya. Nah, itu tadi jadi kalau somasi, antar somasi, kita udah bicarakan somasi bagi pemberi somasi dan bagi penerima somasi. Nah, kesimpulannya alangkah bagusnya kalau bicara masalah hukum, serahkan pada yang ahli. Terima kasih Bang ya. Oke. Demikian guys untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.